Dan saat ini, saudara, kita telah bergabung bersama dengan Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, Darmawan Setiabudi Dahlan. Selamat pagi, Pak Darmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Glenis, bagaimana perkembangan penanganan korban di RSUD Sayang hingga saat ini? Alhamdulillah penanganannya sudah mulai landai ya. Jadi sekarang tinggal 86 pasien yang masih kami rawat di tenda-tenda. Yang lainnya dari 656 korban, sebagian besar sudah dipulangkan atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya, Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Samsudin Sukabumi. Bagaimana dengan 86 pasien ini, Pak? Apa yang mereka alami? Yang masih tersisa itu yang ya cedera ringan, sedang, pada luka-luka ringan dan sedang. Tapi kalau yang berat kita rujuk segera. Hari ini Menteri Kesehatan berkunjung, Pak, ke RSUD Sayang pagi hari ini. Apa yang menjadi perhatian Menteri Kesehatan? Saya melihat kesiapan rumah sakit dan cara penanganannya, SOP-nya yang ada di lapangan. Ya, kami jelaskan bahwa kondisinya, pemeriksaannya kita bagi zonasinya, yang anak-anak dan dewasa, kemudian SOP kalau yang kapan harus dirujuk, bagaimana cara merujuk, syarat-syaratnya. Kan beliau bukan, jadi kita jelaskan teknis gitulah, ya. Berarti ini terkait dengan pelayanan teknis ya, Pak. Tadi Bapak sebutkan masih ada 86 pasien yang dirawat terkait dengan gempa. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan? Tadi juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, tim kami, bahwa masih dibangun tenda-tenda darurat, begitu Pak? Ya, kita mengagendakan sampai adanya pemeriksaan yang yang oleh pihak yang berwenang, misalnya oleh PUPR tentang kelayakan gedung, fungsi gedung, sehingga kalau itu belum diperiksa kita masih menggunakan tenda-tenda. Hari ini kita membuka poliklinik rawat jalan di tenda-tenda itu. Poliklinik rawat jalan ini untuk warga yang terdampak gempa ya, Pak, yang ingin tetap berkonsultasi dan berobat? Ya, untuk masyarakat yang customer kita, jadi pelayanan tetap dibuka. Pelayanan tetap dibuka dan untuk kapasitasnya, Pak, bagaimana? Tetap dilayani dengan tenda-tenda darurat ya, Pak? Ya, setiap tenda darurat dilayani oleh yang dokter spesialis yang bersangkutan. Dan kalau sesuai arahan dari BPJS itu sampai jam sekian, sekian pasien, kalau lebih nanti ganti dokter spesialisnya. Pak, mayoritas untuk... Kita lihat kondisinya. Pak Darmawan, ini terkait dengan korban gempa. Ini mayoritas mengalami luka begitu ya, Pak, patah kaki, patah tulang begitu. Bagaimana dengan kebutuhan tim medis, obat-obatan? Apakah ini juga sudah mulai membantu untuk melayani? Oh ya, sarana dan prasarana nggak ada masalah. Bantuan banyak sekali dari semua pihak, baik obat dan tenaga kesehatan. Kami tidak ada masalah itu. Tinggal kita membagi tenaga-tenaganya kita arahkan aturan. Tapi mencukupi.
sudah mencukupi ya Pak untuk tim medis, untuk obat-obatan. Ini juga menjadi perhatian pagi hari ini Menteri Kesehatan berkunjung ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Tadi Bapak juga sampaikan terkait dengan memfokuskan bagaimana pelayanan teknis. Apakah juga Menteri Kesehatan menginstruksikan untuk penambahan bed, tenda, ataupun juga prosedur penanganannya Pak? Enggak, cukup ya jalan sudah sesuai ini arahan. Tadi alhamdulillah sepertinya puas Pak Menkes. Insya Allah. Oke, baik. Berarti memang ini sudah berjalan dengan baik. Ini kita harapkan juga pelayanan lebih maksimal untuk bisa mengobati para korban luka. Pak, kami juga ingin tahu bagaimana sebenarnya prosedur penanganan untuk korban gempa di Rumah Sakit Sayang, Pak. Maksudnya prosedur apa? Jadi kalau pasien datang itu ada namanya triase di IGD. Jadi dipilah-pilah apakah ini harus masuk ke dalam IGD atau ke mana, ke tenda-tenda, kemudian ditentukan tindakan selanjutnya. Apakah cukup di tenda itu dipasang infus dan diberikan obat-obatan, apa harus segera dirujuk. Dan siapa yang merujuk, tim yang merujuk, ambulannya kita siapkan semua. Oke, untuk pagi hari ini sampai dengan pagi hari ini pasien yang datang begitu Pak, warga yang datang ini mengeluhkan apa Pak? Masih efek dari bencana itu ya, kesakitan, luka-luka, meriang, panas segala macam itu biasalah Bu, Mbak. Oke, berarti mengeluhkan efek dari pasca gempa ini. Kalau untuk korban yang mengalami patah tulang, apakah sudah ditangani ataupun dirujuk, Pak? Ya, prosedur awalnya kita tangani dulu oleh dokter bedah dan dokter ortopedi. Kita kalau ada luka terbuka kita jahit, yang bisa kita stabilkan sehingga jangan menambah beban kepada pasien itu. Begitu ke tempat center yang lebih ini, Samsudin dan Hasan Sadikin bisa langsung segera dilakukan operasi, tidak perlu lama-lama asesmennya. Itu udah standar operasional semua rumah sakit dan bagian bedah. Oke, baik. Jadi memang langsung ditangani untuk bisa dipertimbangkan, ditangani langsung ataupun segera dirujuk ke rumah sakit terdekat ataupun yang lebih besar. Pak, boleh diceritakan juga bagaimana dengan kondisi ataupun juga kesiapan jika nanti banyak juga warga yang mengeluhkan sakit ataupun juga yang datang, ini bagaimana kesiapan dari rumah sakit, Pak? Ya, siap seperti biasa. Pelayanan IGD 24 jam. Saya meyakinkan bahwa dokter dan dokter yang jaga ada dan siap menerima mereka, dan kemudian kalau ada konsultasi ke dokter spesialisnya dimohon tidak meninggalkan kota dalam minggu ini sampai selesai untuk konsultasinya. Baik, hingga Tapi alhamdulillah nggak ada yang pergi. Oke, baik. Hingga saat ini RSUD Sayang Cianjur masih menerima pasien korban gempa dan juga membuka operasional pelayanan rumah sakit seperti biasa, dan ini diharapkan juga bisa melayani dan juga mengobati korban gempa di Cianjur. Terima kasih Bapak Darmawan Setiabudi Dahlan, Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV.